Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai materi kimia kelas 12 yaitu tentang sifat koligatif larutan. Oke, langsung saja kita mulai soal yang ke-6. Sebanyak 5,85 gram NaCl dengan Mr sama dengan 58,5 dilarutkan ke dalam 200 ml air. Jika Kb air 0,52 derajat Celcius per molal dan Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, tentukan titik didih dan titik beku larutan NaCl. Kita tulis dulu yang diketahuinya, sebanyak 5,85 gram NaCl. NaCl ini adalah zat terlarut, berarti yang diketahui adalah massa zat terlarut atau gram terlarutnya sebesar 5,85 gram. Kemudian MR-nya juga diketahui, yaitu sebesar 58,5. Dilarutkan ke dalam 200 ml air. Air ini adalah pelarut, diketahui volumenya. Kita butuh data massa pelarut atau gram pelarutnya. Karena massa jenis air adalah 1, berarti massa pelarutnya juga 200 gram. Lalu, Kb airnya diketahui, yaitu sebesar 0,52 derajat Celcius per molal dan Kf-nya juga diketahui yaitu sebesar 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, yang ditanyakan adalah titik didih dan titik beku larutan NaCl atau Tb dan Tf larutan NaCl. Kita cari nilai Tb-nya dulu. Nah, untuk menentukan titik didih atau Tb, berarti kita harus menentukan dulu kenaikan titik didih atau delta Tb-nya dulu. Karena NaCl merupakan larutan elektrolit kuat, maka rumus delta Tb yang kita gunakan adalah Kb dikali M dikali I. Kita masukkan data yang sudah diketahui sama dengan Kb, yaitu 0,52, kemudian dikali M. M ini adalah molalitas atau satuan konsentrasi, rumusnya adalah gram zat terlarut, langsung kita masukkan ya, yaitu 5,85 dibagi dengan MR zat terlarutnya, yaitu 58,5 dikali 1000 per gramnya si pelarut, yaitu 200. Kemudian dikali dengan I. Nah, I ini karena dia NaCl adalah larutan elektrolit kuat, berarti I-nya sama dengan jumlah ion. Nah, si NaCl memiliki jumlah ion sebanyak 2. Berarti I-nya sama dengan 2. Kita sederhanakan. 1000 dibagi 200 adalah 5. 5,85 sama 58,5 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5,85. Ini hasilnya 1, di bawah hasilnya 10. Kemudian 5 dikali 2, 10. 10 dibagi 10, sisa 1. Jadi delta Tb-nya sama dengan 0,52 dikali 1 atau sama dengan 0,52 derajat Celcius. Delta Tb-nya sudah kita peroleh, berarti kita sudah bisa mencari titik didih atau Tb-nya. Ingat, Tb itu adalah Tb0 ditambah dengan delta Tb. Karena pelarutnya adalah air, berarti titik didih pelarutnya adalah 100 derajat Celcius ditambah dengan kenaikannya yaitu sebesar 0,52 derajat Celcius, maka titik didih larutan NaCl adalah 100,52 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut menentukan Tf atau titik beku larutan NaCl. Berarti kita harus mencari delta Tf-nya dulu ya. Rumus yang kita gunakan adalah delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I. Kita masukkan datanya, sama dengan Kf diketahui 1,86, kemudian molalitas larutan dikali dengan I. Karena larutannya sama, berarti M kali I-nya juga sama ya. Tadi di perhitungan sebelumnya sudah kita peroleh, hasilnya adalah 1. Berarti tinggal kita kalikan 1,86 dikali 1 adalah 1,86 derajat Celcius. Delta Tf-nya sudah kita peroleh, lanjut kita menentukan titik beku atau Tf-nya, yaitu Tf0 dikurang delta Tf. Karena pelarutnya air, berarti titik beku pelarutnya adalah 0 derajat Celcius,
dikurang dengan penurunannya yaitu 1,86 derajat Celcius, maka titik beku larutan NaCl adalah min 1,86 derajat Celcius. Oke, jadi titik didih larutan NaCl adalah 100,5 derajat Celcius dan titik beku larutan NaCl adalah min 1,86 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini beberapa contoh penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada 5 contoh ya. Penerapan dari penurunan titik beku terdapat pada nomor. Kita cek satu-satu ya. Yang pertama adalah penggunaan etilen glikol pada radiator mobil. Nah, penggunaan etilen glikol pada radiator mobil berfungsi sebagai zat anti beku air radiator. Jadi, contoh nomor 1 ini merupakan penerapan dari sifat koligatif larutan penurunan titik beku atau delta TF. Contoh yang kedua, penggunaan cairan obat tetes mata. Nah, contoh yang kedua ini merupakan penerapan dari tekanan osmosis atau V. Berikutnya contoh yang ketiga, menghilangkan salju di jalan raya menggunakan garam. Jadi penambahan garam ini bertujuan untuk mencairkan salju. Berarti ini penerapan dari penurunan titik beku atau delta TF. Contoh yang keempat, pembuatan kolam apung. Nah, ini merupakan penerapan dari sifat koligatif larutan yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Kemudian contoh yang kelima, penyerapan atau naiknya zat makanan dari akar tanaman ke dalam atau ke batang. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan tekanan osmosis atau P. Berarti, penerapan dari penurunan titik beku terdapat pada nomor 1 dan nomor 3. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebanyak 250 ml larutan yang mengandung 24 gram suatu zat non-elektrolit memiliki tekanan osmosis sebesar 24,6 atm. Jika suhu larutan adalah 27 derajat Celcius dan R 0,082 liter atm, mol min 1 Kelvin min 1, maka MR zat non-elektrolit tersebut adalah, kita buat yang diketahuinya dulu, yaitu sebanyak 250 ml larutan, berarti diketahui volume larutannya 250 ml. Kemudian mengandung 24 gram suatu zat non-elektrolit, berarti gram zat terlarutnya ya, yaitu 24 gram. Tekanan osmosisnya 24,6 atm atau V-nya sama dengan 24,6 atm. Jika suhu larutan adalah 27 derajat Celcius, berarti T-nya 27 derajat Celcius. Langsung kita ubah menjadi satuan Kelvin ya, ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. R-nya diketahui 0,082 liter atm, mol min 1 Kelvin min 1. Dan yang ditanyakan adalah MR zat tersebut. Nah, ini soalnya tentang tekanan osmosis ya, berarti kita menggunakan rumus tekanan osmosis. Karena ini larutan non-elektrolit, maka rumusnya adalah V sama dengan M dikali R dikali T. Yang ditanyakan tadi adalah MR, berarti molaritas ini kita uraikan lagi menjadi V sama dengan, yaitu gram zat terlarut per MR dikali 1000 per volumenya larutan dikali R dikali T. Kita masukkan langsung datanya. V-nya diketahui yaitu 24,6 sama dengan gram zat terlarutnya yaitu 24 dibagi MR, ini yang ditanyakan ya, tetap kita tulis MR, dikali 1000 per volume larutan yaitu 250 ml, dikali R yaitu 0,082, dikali suhu yaitu 300 Kelvin. Kita sederhanakan dulu, 1000 dibagi 250 adalah 4, kemudian ini nolnya kita coret 2, berarti ini komanya bergeser ke sini ya, jadinya 8,2. Lalu kita pindah ruaskan, MR sama dengan 24 dikali 4 dikali 8,2 dikali 3
per 24,6. Kita kalikan sama dengan 24 dikali 4 adalah 96, dikali 8,2 dikali 3 adalah 24,6 per 24,6. Ini bisa kita coret, sehingga diperoleh MR-nya sama dengan 96. Jadi, MR larutan non-elektrolit tersebut adalah 96. Oke, lanjut ke soal yang ke-9. Suatu senyawa non-elektrolit sebanyak 2,1 gram dilarutkan ke dalam 100 ml air. Jika larutan ini memiliki tekanan yang sama atau isotonik, kalau isotonik berarti tekanan yang sama adalah tekanan osmosis ya, dengan larutan NaCl 0,1 molar pada temperatur yang sama, maka massa molekul relatif senyawa non-elektrolit tersebut adalah... Oke, jadi pada soal ini terdapat dua senyawa. Yang pertama adalah senyawa non-elektrolit, yang kedua adalah senyawa NaCl. Nah, di soal dikatakan kedua senyawa ini isotonik. Isotonik berarti tekanan osmosis mereka sama. Atau Pi-nya si senyawa non-elektrolit, kita misalkan Pi1 sama dengan Pi-nya si larutan NaCl, kita misalkan Pi2. Kemudian V1 dan V2 ini masing-masing kita uraikan, karena V1 untuk senyawa non-elektrolit berarti dia sama dengan M dikali R dikali T. Sama dengan V2 karena untuk larutan NaCl yang dia adalah larutan elektrolit kuat, maka V2 sama dengan M kali R kali T kali I. R merupakan tetapan, sudah pasti nilainya sama ya, jadi ini bisa kita coret. Kemudian di soal disebutkan pada temperatur yang sama, berarti suhunya juga sama, maka T-nya juga bisa kita coret. Lalu, M di sini adalah M-nya senyawa non-elektrolit atau molaritasnya. Pada soal molaritas senyawa non-elektrolit belum diketahui, berarti ini bisa kita uraikan lagi menjadi gramnya si zat terlarut untuk larutan non-elektrolit ya, per MR-nya dikali 1000 per volume. RT-nya tadi sudah dicoret sama dengan M di sini adalah molaritasnya larutan NaCl. Pada soal diketahui yaitu sebesar 0,1 molar. Kemudian dikali I untuk NaCl karena dia elektrolit kuat berarti sama dengan jumlah ionnya atau N, berarti sama dengan 2. Jadi I-nya adalah 2. Nah, di sini tadi yang ditanyakan adalah massa molekul relatif senyawa non-elektrolit, berarti MR-nya ya. Nah, kita lengkapi data yang sudah diketahui lainnya. Untuk gram zat terlarut senyawa non-elektrolit yaitu sebesar 2,1, berarti 2,1 per MR, tetap kita tulis MR karena dia ditanyakan, dikali 1000 per volume larutan yaitu sebesar 100 mili. Sama dengan, ini langsung kita kalikan saja, 0,1 kali 2 adalah 0,2. Di sini nolnya bisa kita coret 2 ya, di bawah juga 2. Kemudian kita lanjut ke sini. Langsung kita pindah ruaskan ya, jadinya MR sama dengan 2,1 dikali 10 per 0,2. Sama dengan 2,1 kali 10 adalah 21 dibagi 0,2 atau sama dengan 105. Jadi, massa molekul relatif atau MR senyawa non-elektrolit yang dimaksud adalah 105. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang ke-10. Di tepi pantai, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan di pegunungan, air mendidih pada suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Karena A. Di pegunungan, ikatan hidrogen antar molekul air lebih rendah. B. Di tempat yang lebih tinggi, bentuk molekul air berubah. C. Udara di pegunungan relatif lebih dingin. D. Tekanan udara di pegunungan lebih rendah dari 1 atm. E. Di pegunungan lebih tinggi daripada di pantai. Jadi ini soal pilihan ganda ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus ingat bahwa suatu zat cair mendidih atau air mendidih
jika tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar. Nah, di daerah tepi pantai, tekanan udaranya itu sama dengan 1 atm. Pada tekanan udara tersebut, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi, jika di pegunungan air mendidih pada suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius, itu artinya tekanan udara di daerah pegunungan lebih rendah dari 1 atm. Jadi, pilihan yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Tekanan udara di pegunungan lebih rendah dari 1 atm. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.